Slam Dunk Quiz. Ya, selamat siang teman-teman semua. Jadi video kali ini gue akan bikin quiz kecil-kecilan. Jadi bagi teman-teman semua yang pengen ngetes kemampuan atau pengetahuan kalian tentang Slam Dunk, yuk silahkan dilanjutkan ke video ini. Jadi sederhana dulu, saya sudah menyiapkan 5 pertanyaan. Jadi bagi teman-teman yang sudah tahu jawabannya, silahkan di-keep. Nanti kita akan lihat jawabannya benar atau enggak. Ya, kita mulai aja. Pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1 adalah, siapakah wakil kapten dari tim Rionan? Nah, bagi teman-teman semua yang baca komiknya, ini pasti gampang banget jawabnya gitu ya. Nah, jadi di-keep aja, kita lihat jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Yang benar adalah Ryoji Ikegami. Adakah dari teman-teman yang menjawab Sendo? Ya, mungkin bagi gue yang pertama kali lihat tim Rionan, gue berpikir mungkin Sendo lah yang kaptennya, tapi ternyata kaptennya adalah Uzomi. Lalu berpikir juga harusnya wakil kaptennya Sendo, enggak juga, wakil kaptennya adalah Ikegami. Karena di Jepang itu sepertinya di komik Slam Dunk itu yang jadi kapten adalah senior, jadi pemain kelas 3. Ikegami pemain kelas 3 dan Sendo waktu itu masih sophomore, jadi kelas 2. Walaupun sebenarnya sih tim real kaptennya sebenarnya adalah Kira Sendo. Oke, jadi teman-teman masih ada pertanyaan lagi. Bagi yang menjawab benar, selamat. Bagi yang belum jawab, masih ada 4 pertanyaan berikutnya. Ayo kita lanjut. Pertanyaan kedua adalah, apakah nomor jersey yang dipakai oleh Tatsumasa Oda? Ya, agak tricky. Bagi teman-teman yang baca komik juga nggak mungkin tahu, karena Oda itu nggak di-share di komik. Dia hanya disebutkan di manga. Ada satu OVA sendiri. Nah, bagi yang sudah tahu, silahkan di-keep. Kita lanjut. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah nomor 9, teman-teman. Ya, jadi karakter Oda adalah karakter yang gue suka banget. Jadi di game Slam Dunk sampai sekarang gue masih main. Dia adalah center yang mainnya itu mirip kayak forward, kayak Dirk Nowitzki lah kayaknya. Tapi kalau kalian baca animenya, kalian akan bete banget sama pemain ini sih. Gue juga bete sih. Jadi dia itu ternyata pernah gampar ceweknya, anjrit nggak banget. Jadi sebagai laki-laki memalukan sekali ya bagi yang suka memukul atau pernah. Silakan minta maaf, tobat nasuha, jangan pernah melakukan lagi. Oke, jadi sudah 2 pertanyaan. Masih adakah yang masih 100%? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nomor 3. Siapakah starting point guard dari tim Soyo pada saat melawan Sohoku? Ya, pertanyaan ini agak-agak sulit. Jadi 1-2 mungkin gampang, ketiga sedikit sulit. Ya, kalau misalnya kalian baca anime atau manganya pasti gampang banget. Kalau lumayan, tapi pasti susah juga untuk diingat. Oke, di-keep jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Adakah yang menjawab Kenji Fujima? Kalau kalian jawab Kenji Fujima, artinya itu salah. Karena pada saat lawan Sohoku, Kenji Fujima itu main di babak kedua. Dan yang menjadi starting point guard-nya adalah si nomor 9 ini. Nah, siapakah si nomor 9 ini? Jawabannya adalah Ito Taku. Nah, jadi amat sangat disayangkan Dena sampai sekarang belum mengeluarkan karakter ini ya, Ino Taku. Padahal harusnya dia bisa lebih keluar dulu lah. Karena di anime atau di komiknya dia lumayan dapat panel gitu ya. Dan dia sophomore, jadi dia adalah pemain kelas 2 terbaik dari tim Soyo. Dimana tim Soyo itu semuanya kelas 3, kelas 3, kelas 3, kelas 3, kelas 3, kelas 3. Jadi ini harusnya next captain sih. Ito Taku, harusnya dibikin lah, come on Dena. Oke, dari 3 pertanyaan ada yang benar semua atau ada yang masih belum menjawab secara benar? Jangan khawatir, masih ada 2 pertanyaan berikutnya. Ini agak-agak sulit-sulit sih. Pertanyaan berikutnya adalah, pertanyaan nomor 4. Siapa yang memakai nomor 9 dari tim Kainan? Jadi ya bikin pertanyaan harus agak tricky lah. Jadi ya kalau kalian fans harusnya pasti tahu. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, yang benar adalah Tadashi Muto. ya sekilas tentang pemain ini gue sih suka banget sama Tadashi Muto ya. Jadi mungkin dia karakter yang sangat diasingkan sama Dena. Tapi bagi teman-teman yang suka main basket beneran atau suka nonton basket, kalian akan impress sama pemain tipe kayak gini. Jadi dia main di 4 power forward, tapi dia punya speed yang luar biasa, dia punya kemampuan steal yang luar biasa. Jadi dia harusnya all package. Dan gua rasa salah satu alasan kenapa Kainan tim terkuat karena timnya itu kompleks, banyak pemain yang bisa multiple position. Kayak misalnya kita lihat Maki bisa multiple position. Terus lalu ada Kyota juga bisa posisinya macam-macam dari 1, 2, 3, 4 mungkin dia bisa semua. Tadashi Muso juga sama, dia dari posisi 1 sampai 4 bisa semua. Jadi mungkin itu adalah salah satu faktor dari tim Kainan yang menurut gue sangat menyeramkan, yang kalau kalian baca komiknya kalian akan ngerasa itu gitu ya.
Oke, pertanyaan terakhir. Udah 4 pertanyaan nih. Pertanyaan kelima nih agak-agak mudah-mudahan sulit lah. Kita lihat lah pertanyaan nomor 5. Siapakah yang memakai nomor 9 dari tim Sahoku? Ya, ya bukannya lazy writers ya. Gue pakai nomor 9 karena ya kepikiran aja. Mungkin banyak yang awalnya gue pengen bikin pertanyaan adalah siapakah backup center dari tim Sahoku. Itu lebih mudah, lebih sulit. Nah itu tricky. Udah gue kasih triknya tuh. Jadi harusnya bisa lebih gampang jawabnya. Kita lihat aja 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah Satoru Kakuta. Ya, jadi Kakuta ini pemain yang menurut gue dapat panel yang sedikit, tapi dia masih kelas 2. Dan gue nggak tahu ya kalau Slam Dunk lanjut apakah pada saat dia kelas 3 tinggi badannya juga akan naik dan skillnya akan naik. Tapi ya oke lah harusnya pemain Kakuta ini. Jadi dia kelas 2, tingginya 180, posisinya itu power forward atau center. Jadi kalau misalnya Akagi atau Sakuragi cadangan, dia lah yang masuk. Ya, jadi itulah 5 pertanyaan seputar tentang Slam Dunk. Kalian mendapat menjawab berapa? Dan silakan share di komen kalian bisa jawab berapa, dan komen juga mana yang paling susah atau tricky. Mungkin kalau misalnya menarik, gue akan lanjutin serba-serbi tentang Slam Dunk. Oke teman-teman, mungkin sekian video kali ini. Thanks for watching. Sampai jumpa di episode berikutnya.